Ya udah iman kalian itu. Nafsu dia dong, Bang Blender. Hah? Nafsu dia dong. Bukan Leku, enggak gini loh. Maunya jujur lah. Kalau diskusi itu kan kita apapun yang disampaikan ketika ditanya jujur. Ya iyalah, aku juga jujur lah, harus jujur. Iya, jujur aja. Kalau memang itu memang pahit kebenaran tuh. Iya, pahit kebenaran tuh, Bos. Mulu halah kita ikut jujur loh, Surya. Jangan dong mergabus. Ya. Lanjut. Yang geus sok keri ayeuna mah diskusi we nya. Sok sing bageurnya Kasep. Halo Bang Blender, lay ya aku nih. Orang Batak kan. Ya Leku, langsung ke Bang Juma Leku. Berat sama Bang Zuma, aku nggak mau. Aku masih awam. Bertanya aja Bang Zuma dalam kali, aku nggak tahu lah. Bertanya aja lo. Bertanya. Apa yang ku tanya, Bos? Aku juga nggak terlalu dalam juga. Nih temanya nih, baca. Apa tuh? Siapakah penyesat itu? Nah itu. Iblis lah. Namanya penyesat iblis lah, Bos. Oke, baik. Boleh Bang Zuma. Ini berat nih. Lanjut Yunda. Santai aja. Jadi berdasarkan ucapan saudara barusan, penyesat itu iblis. Oke, kita sepakat kami kunci itu ya. Iya. Iblis itu penyesat. Oke. Yesus mewanti-wanti kemudian, kami pun khawatir tadinya ya. Tapi setelah kami mengkaji, ketika Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Artinya menurut saudara penyesat iblis. Berarti waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sampai level ini, kita sepakat bahwa iblis itu datang menyesatkan dengan memakai nama Yesus dan berkata Kristus. Akulah Yesus Kristus. Secara global, kalau kita berbicara mengenai data, dunia tidak akan pernah bisa menutup mata bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus. Nah, berarti yang diuji di sini, apakah yang diikuti oleh Kristen itu adalah iblis yang menyamar Yesus Kristus, atau yang diikuti oleh Kristen ini adalah Yesus Kristus anak manusia, kan gitu ya? Nah, sepintas kalau kita lihat Bible, di situ Yesus mengatakan begini. Dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Yesus menyuarakan segala firman yang Yesus sampaikan kepada pengikutnya. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman ini disampaikan Yesus dengan suara. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku suarakan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, mendengarnya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, jadi Yesus mengatakan pengikutnya itu percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Sedangkan yang mau dituhankan itu adalah iblis. Di dalam Lukas 4 nomor 7, iblis minta dituhankan. Yesus diminta oleh iblis untuk menuhankan iblis. Yesus yang asli, Bung, tidak mau dituhankan. Yang mau dituhankan selain Tuhan itu adalah iblis. Nah, iblisnya datang memakai nama Yesus Kristus. Kata Yesus tadi dan kata Anda sendiri bahwa penyesat itu mengaku itu adalah iblis. Nah, iblisnya datang mengaku bernama Yesus dan mengaku minta disembah, itu adalah iblis. Sedangkan hari ini Kristen menyembah Kristus, Yesus. Sedangkan Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan pengikutnya untuk menuhankan atau menyembah atau beribadah kepadanya. Berarti kesimpulan saya, yang diikuti oleh saudara Kristen, yang disembah oleh saudara Kristen, ya memanglah iblis yang datang menyerupai Yesus atau memakai nama Yesus sesuai dengan nubuat Yesus itu sendiri. Oke. Bagaimana menurut saudara? Jadi kalau menurut Bang Zuma, Yesus sebelum penyalipan
atau dengan yang penyalipan dan setelah bangkit pada hari ketiga itu berbeda? Iya, itu bukan Yesus. Itu berbeda ya Bang ya? Yang disalib, yang ditangkap, yang disalib, dan yang dibangkit itu bukan Yesus lagi. Oh, oke. Oke, sekarang gini Bang. Terus ada nih Bang, aku catat juga nih Bang, di Matius 17 ayat 22 sampai 23. Itu kan Yesus mengatakan, ini saya bacakan bagi antara beda. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini kan Yesus sebelum disalibkan mengatakan seperti itu dia. Itu gimana Bang? Ya, itu sebenarnya saudaraku, kalau Anda lepaskan doktrin Paulus, ini udah selesai, udah kelar sebenarnya. Udah kelar itu. Kenapa? Yesus berkata sesuai dengan pengakuan yang tertulis di dalam Matius itu. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Ya. Dia itu siapa? Nah itu siapa tuh Bang? Kan dia kan tuh belum peristiwa penyalipan tuh Bang. Iya, Yesusnya menunjuk kepada oknum lain. Oh, gitu. Anak manusia. Saya kasih contoh ya. Anak manusia bisa Yudas, bisa Yohanes, bisa Markus, bisa Bom-Bom, akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan tapi mereka sini, Bang, sebentar. Ini anak manusia ini huruf kapital loh. Itu kan merujuk kepada Yesus. Saudara, dalam bahasa Yunani huruf Yunani itu tidak mengenal huruf kecil, huruf besar. Oh, ini gitu ini hanya pekerjaan daripada lembaga Bible aja untuk menggiring opini bahwa itu adalah Yesus. Anak manusia, mereka akan membunuh dia. Kenapa Yesus tidak mengatakan mereka akan membunuh aku? Kenapa harus mengatakan dia? Karena kalau kita melihat, Bung, ini data yang saya temukan. Lukas 22 nomor 69. Ya. Untuk mensinkronkan data Matius 17 itu. Apa dikatakan di sana? Orang yang ditangkap, anak manusia yang ditangkap ini, yang Yesus sebut dia ini, ketika ditanya oleh imam kepala dan mahkamah agama, apakah engkau adalah Mesias anak Elohim? Apa kata oknum tersebut? Engkau yang mengatakan itu. Bukan aku, engkau yang mengatakan itu. Dan di data ini Yesus mengatakan oknum yang ditangkap ini apa kata dia? Yesus sekarang ini sudah duduk di samping kanan Elohim yang Maha Kuasa. Sekarang ini dia sudah duduk. Sekarang ini Yesus sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Jadi yang berbicara ini siapa? Oh, gitu Bang ya. Jadi gini Bang, kalau aku bisa menangkap ya, Abang nih berpikir bahwa Yesus itu dimuliakan lah gitu ya, tapi yang setelah disalibkan itu jadi seolah-olah itu nggak mulia gitu ya Bang. Gimana maksud Abang tuh? Gimana Bang? Saudara gini, tak ada data di dalam Al-Quran dan juga di dalam Bible Yesus anak Maria itu melakukan dosa yang menyebabkan dirinya itu dikutuk oleh Tuhan. Sedangkan salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Oh iya, itu yang Ulangan 21-23 itu ya. Ulangan 21-22-23, betul. Iya. Sedangkan Yesus apa coba kesalahannya? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada dia. Kalau itu adalah Yesus yang benar, yang ditangkap, berarti salah tangkap. Kan itu poinnya. Begitu ya Bang. Oh iya, berarti salah bunuh. Nah sekarang, kalau orang benar yang dibunuh, berarti bukan nebus dosa, melainkan melahirkan dosa. Oke. Karena ada perintah tuh. Ada perintah. Keluaran 23, nomor 7, nomor 8. Oke. Bohong jangan kau hembur-hemburkan. Sebab orang yang benar, orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh.
Karena aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya tidak mengenal dosa warisan. Oh, dosa asal itu maksudnya ya? Iya. Original sin. Jadi gini bang. Jadi kalau abang pernah dengar Adam kedua, itulah Yesus kan, dia untuk menebus Adam yang pertama yang gagal kan gitu kan. Ya, jadi Adam kedua ini disiapkan memang tanpa dosa untuk menebus orang yang tidak berdosa kan gitu. Gimana tuh? Ya, jadi gini saudara. Itu doktrin gereja. Oh, doktrin. Itu doktrin. Tidak ada dalil. Itu ajaran Paulus tuh. Itu di kitab Roma 5 nomor 12. Anda bisa temukan itu di situ. Tetapi saudara, Kristen tak ada di situ. Islam tak ada di situ. Yang ada di situ Yesus, orang Yahudi, dan orang Romawi. Sementara Kristen terbentuk di Antioquia itu ya, di Kisah Para Rasul 11 betul. ya. Betul. Artinya gini, jangan gunakan Al-Quran. Al-Quran terlalu kuat untuk menolak tradisi gereja. Bahwa Tuhan datang, itu terlalu kuat Al-Quran itu. Kita pakai Bible aja sebagai dasar. Yang mendasari awal mula munculnya niat, munculnya perilaku, munculnya tindakan penyaliban. Itu terjadi di tengah-tengah Bani Israel, dan rangkuman kemudian berita itu muncul di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Apa yang tertuang di sana saudara? Ini Kristen belum lahir, belum ada di dunia ini nabi-nabi mengajarkan menebus dosa menggunakan kemudian manusia, yang konon Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Belum ada manusia mengajarkan sebelumnya dosa diwariskan. Belum ada kemudian sebelumnya mengajarkan, nabi-nabi mengajarkan Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Muncul lebih awal tentang konsep salib terhadap Yesus. Kita baca. Ya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang melawat Maria ini bercerita tentang ketika Lazarus dibangkitkan. Yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Orang-orang percaya kepadanya kemudian. Nomor 46. Tetapi di antara mereka yang menyaksikan itu, ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah mereka lihat tentang apa yang diperbuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala, ini orang hebat semua nih. Imam-imam kepala ini sudah ahli Torah. Ya. Ahli Yesaya. Rabi ya namanya. Ya, Rabi, betul. Dia adalah ahli daripada Bible Perjanjian Lama. Orang-orang Farisi apalagi, mereka punya sekolah untuk memahami daripada isi. Orang Saduki enggak, Bang? Orang Saduki enggak ya? Enggak ada di situ. Oh, iya. Memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata. Jadi di situ sudah ada mahkamah agama, sudah ada orang Farisi, sudah ya, ada Sanhedrin namanya itu. Ya, lengkap semua mereka. Apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka orang akan semakin banyak percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Ini latar belakang terjadi penyaliban. Jadi bukan nubuat dari Yesaya, bukan nubuat dari kitab Kejadian, bukan nubuat dari kitab Daniel, bukan sama sekali. Ini latar belakang karena ketakutan bangsa Yahudi, bangsa Israel, tempat sucinya, dan juga bangsanya dirampas oleh bangsa penjajah pada saat itu, yaitu Roma. Oke, itu tertulis. Oh ya, iya. Saya lanjutkan dulu. Oke. Saya lanjutkan dulu biar tidak terputus. Iya. Okay. Tetapi kemudian imam besar sebagai pemimpin tertinggi di antara mereka kemudian, yaitu Kayafas, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita. Tuh, bukan untuk bangsa yang lain, untuk bangsa kita. Dan seluruh bangsa, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan oleh Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Oke, gini Bang. Jadi Bang, nubuat-nubuat yang di PL seperti tanda Yunus, Yesaya, macam-macam itu aku nggak apalah. Itu merujuk kepada siapa? Kan kalau orang Kristen kan berpendapat itu merujuk kepada Yesus, itu gimana? Nah, itu yang punya kitab yang bisa jawab.
Seperti Yesaya 9 nomor 6. Ya. Orang Kristen di luar kelompok, bukan pemilik kitab itu mengatakan itu untuk Yesus. Padahal menurut yang mempunyai kitab itu untuk Raja Hezekia. Itu contoh. Itu contoh. Jadi nubuat yang terjadi, kata dalil dalam kitab saudara, Kayapas berbicara bukan dari dirinya sendiri. Berarti dia dapat wahyu. Kalau bukan dari dirinya sendiri, dia bernubuat tahun itu bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di depan umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat di situ dari dekat ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ dia tinggal bersama murid-muridnya. Oke, Jadi gini Bang. ini latar belakangnya. Oke, jadi aku bisa menyimpulkan, Abang berpendapat bahwa Yesus sebelum penyalipan sama setelah penyalipan itu berbeda gitu ya? Sama yang ketemu di Patmos, di Damsik, sama betul. Betul, itu bukan Yesus lagi. Ini latar belakangnya dulu Bang. Ini latar belakang orang berkongko-kongko ingin membunuh Yesus. Sedangkan Yesus ini adalah wakil pencipta langit dan bumi. Gak mungkin pencipta langit dan bumi membiarkan utusannya untuk dibinasakan. Gak mungkin. Pasti dijaga, pasti dilindungi, pasti diselamatkan. Makanya tadi dikatakan bahwasanya Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhannya yang Maha Kuasa. Jadi ini yang dibunuh ini siapa? Oh begitu ya? Iya. Iya juga ya. Nah, setelah itu saudaraku, setelah itu Yesus sebelum penyaliban, Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang. Itu aku pernah dengar Bang, itu Bang tentang nubuat akhir zaman. Itu gimana Bang? Oke, baik saudaraku. Jadi Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Ya. Nah, iya kan? Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku yang pertama, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Bulan tak bercahaya, matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Itu tanda kedatanganku. Nah, kalau tanda kedatangan Yesus itu sudah ada, berarti itu adalah tanda akhir zaman. Nah, sekarang jadi, apakah tanda kalau itu? yang Yohanes ketemu di Patmos sama Paulus yang ketemu di Damsik itu berbeda itu Bang? Ada nggak tanda itu Bang? Ya nggak ada, kilat menyambar apa petir yang Berarti yang datang siapa? Nggak tahu. Nah, itulah yang Yesus sampaikan. Aku nggak tahu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Kristus di sini, lihat ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, itu nomor 25-nya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kau percaya. Oh, jadi gini Bang. Oke Bang, jadi Yohanes yang ketemu di Pulau Patmos sama Paulus yang ketemu di Damsik ya, itu Yesus itu menunjukkan eksistensi seutuhnya apa suara aja bagaimana Bang? Apakah kalau kedatangan Yesus untuk akhir zaman itu eksistensi seutuhnya atau bagaimana? Iya, ketika dia datang, maka pasti akhir zaman. Kalau dia datang di abad pertama, akhir zamannya abad pertama. Kalau dia datang abad kedua, ya akhir zamannya abad kedua. Nggak ada lagi, karena bintang-bintang udah berjatuhan. Kayak mana bumi ini mau bertahan? Tapi karena pada saat itu belum terjadi, berarti itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Sedangkan malaikat berkata di dalam Yohanes, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, apa kata malaikatnya? Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat dia terangkat. Berarti dia datang dengan jasadnya. Yesus pun mengatakan, apabila aku yang datang, maka akan nampak di tengah langit anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus, apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia.
Yesus mengatakan kalau aku datang yang nampak adalah anak manusia. Oke bang, sekarang gini bang ya, merujuk kepada Paulus ya bang ya. Dulu Paulus sebelum namanya kan itu si Saulus ya, dia ini penganiaya pengikut Kristus. Bahkan sewaktu Stefanus di martir dia juga ada di situ. Dia ini memang termasuk kejam lah sama pengikut Kristus. Nah, sekarang apa yang mendorong Paulus bisa berubah setelah yang dia mengatakan ketemu Yesus itu? Apa kok bisa berubah dia 180 derajat menjadi apa namanya, ibarat kata tanda kutip orang baik lah gitu? Gimana? Oke, baik. Jadi gini saudara, maksudnya motivasinya apa gitu? Apa penyebabnya dia bisa berubah seperti itu? Oke, silakan bang. Yesus sudah menubuatkan tentang kejadian itu di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Apa kata Yesus? Apabila ada orang bertobat, kemudian iblis yang ada padanya itu keluar mencari pemberhentian, lalu tidak menemukan tempat persinggahan. Iblisnya kembali kepada orang yang bertobat tadi dan menemukan rumah atau tubuh orang tersebut dalam keadaan bersih, tersapu. Lalu dia keluar kembali memanggil 7 roh jahat untuk masuk kembali kepada orang tersebut. Sehingga apa kata Yesus? Maka setelah 8 roh jahat itu masuk kepada orang yang bertobat tadi, dia kemudian lebih jahat daripada keadaannya semula. Dan ini akan digenapi, kata Yesus, dan ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Itu satu. Yang kedua, apa yang menjadi motivasi? Sama seperti iblis, bang. Apa yang menjadi motivasi iblis menyesatkan manusia? Sementara dia sudah diupah neraka. Ada iblis itu berpikir, EGP, kata iblis, mau neraka kek, mau kekal kek, yang jelas saya sesatkan manusia. Ada hadiah yang diterima? Enggak. Dia sudah tahu upah dari pekerjaan yang menyesatkan adalah neraka. Apakah dia berhenti? Namanya iblis enggak berhenti. Betul. Nah, ini yang terjadi ketika kemudian Yesusnya menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Apa fungsinya penyesat ini? Dia akan menyesatkan banyak orang. Sama seperti iblis, dia akan menyesatkan banyak orang. Upahnya neraka. Penyesat ini ketika dia datang dan orang percaya kepadanya, maka orang yang percaya kepadanya itu akan menjadi nabi, akan menjadi utusan, akan menjadi wakil, akan menjadi rasul bagi dirinya untuk menyesatkan orang lain. Apa motivasinya? Sekedar kesombongan untuk memuaskan dirinya di hadapan Tuhan. Bahwa lihatlah, ketika engkau mengagungkan kemudian Adam, aku mampu menyesatkan minimal keturunannya. Aku akan menjerat mereka masuk ke dalam neraka. Apa endingnya? Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Apa kata Yesus? Hanya daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi orang-orang yang mengusir setan, bernubuat, menyembuhkan orang sakit pakai nama Yesus, yang datang membantunya itu siapa rupanya? Oh gitu ya. Karena Yesus asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Jadi ada iblis yang membantu penyesat dengan memakai nama Yesus yang mereka pakai untuk bermujizat. Tetapi Yesus asli mengatakan, aku tidak mengenal. Aku memanggil Yesus loh. Tapi aku tidak mengenal kamu. Lalu Yesus mana yang kemudian membantu aku pada saat aku bermujizat? Yesus iblis. Berarti betul ada iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Oh gitu. Oh jadi gini bang, kalau aku lihat abang nih memuliakan Yesus yang anak Bunda Maria, tapi kalau setelah penyalipan enggak gitu bang ya? Iya, betul. Yang aku tangkap sih. Coba apa khotbah Petrus? Khotbah Petrus saja dulu kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Ya. Petrusnya yang berkhotbah loh di situ. Bukankah Nabi Daud adalah kakek kita dan kuburannya masih ada di tengah-tengah kita? Beliau sudah menubuatkan akan bangkitnya Mesias di tengah-tengah Bani Israel. Jasadnya tidak mengalami kematian. Jasadnya tidak ditinggal di kuburan, melainkan dia akan diangkat, ditinggikan oleh tangan kanan Elohim.
tidak dimatikan, jasadnya tidak mengalami kebinasaan, dan dia tidak ditinggal dikubur. Sedangkan kata Petrus di data nomor 36, jadi orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus, Tuhan dan Kristus. Padahal di dalam Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Dia sudah Kristus, Bang, sejak dia lahir. Sedangkan yang disalib baru dijadikan menjadi Kristus pada saat itu bagi penyalibnya. Harusnya kalau memang awalnya Tuhan, ya Tuhan aja gitu kan. Kenapa gitu kan? Iya. Tapi ada satu hal yang perlu saya jelaskan di sini. Kristus itu adalah konsep Yahudi. Kristus Mesias dalam bahasa mereka. Sedangkan kalau Mesias ini atau Kristus ini tidak pernah sampai pada level Tuhan. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan, yang diutus menjadi juru selamat kepada kaum yang kepada siapa mereka diutus. Jadi Kristus itu bukan Tuhan. Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Maka terjemahan Lukas 2 nomor 11 itu harus diluruskan tuh. Pada hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu baru betul. Oke, sekarang karena ini kalau dikatakan Kristus Tuhan lahir, itu timpang, nggak masuk akal. Oke, sekarang ini Bang, bukankah misinya Yesus datang ke dunia kan untuk jadi juru selamat, bukan untuk mengenalkan dirinya sebagai Tuhan? Kan misinya sebagai juru selamat, bukan untuk mengenalkan dirinya sebagai Tuhan. Oke. Itu gimana? Oke, Yesus sudah memberikan kisi-kisi itu. Apa kata Yesus? Satu, hidup kekal. Kan yang dikejar manusia itu kan hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti cuma satu Tuhan. Jangan dikenal Yesus sebagai Tuhan. Karena sudah ada satu Tuhan yang itu mengutus Yesus. Yesus dikenal hanya sebagai utusan. Hidup kekal ada dua. Yang pertama, mengenal Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kalau dalam konsep Islam, la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Oh gitu ya. Itu hidup kekal. Bahkan ketika Yesus mengatakan, ditanya di dalam Matius 19 nomor 16, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan seluruh perintah Elohim. Di mana Elohim itu memerintah? Di kitab Tanakh, termasuk Torah. Berarti Torah itu harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu level pertama. Kata muridnya, kata orang tersebut, aku sudah melakukan itu. Apalagi? Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Level kedua. Itu sudah dilakukan misalnya. Maka level ketiga baru ikut Yesus. Kalau ikut Yesus, masuk ke dalam Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang mengikuti aku, maka barang siapa yang mengasihi aku, maka dia akan mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Apa pekerjaan yang Yesus lakukan? Pekerjaan dia sebagai orang yang rohaniawan, dia sebagai Kristiani, atau dia sebagai seorang Yudaism? Apa Yudaism ya? Yudaism. Berarti kalau mengasihi Yesus, percaya kepada Yesus, berarti orang itu hidup seperti Yudaism, bukan seperti Kristen. Karena Kristen muncul di Antioquia ya. Nah betul, di Antioquia. Kisah para Rasul 11. Pertama kali, betul, nomor 27. Pertama kali 26, pertama kali kemudian Paulus dengan Barnabas kalau nggak salah itu ya Bang. Yes, sebelum mereka ribut. Yang mengikrarkan sebelum mereka pisah gitu apa? Aku pernah dengar juga. Apesnya, Bang Zuma ya. Aku terakhir Bang, turun aja Bang ya, terlalu dalam dan aku nggak berani. Berat nih Bang Zuma nih. Oke Bang. Ya, terima kasih Bang masukannya Bang ya. Terima kasih. Oke, thank you. Nah, saudara-saudara, saya tambahkan sedikit. Apesnya ketika kemudian diceritakan dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26 ini. Pertama kali disebut Kristen ini, itu di Antioquia, Turki. Coba lanjutkan bacaan kita di data nomor 21 di Kisah Para Rasul ini. Ketika Paulus masuk kembali, pulang dari mengajarkan ajarannya, doktrinnya, masuk ke Yerusalem, dia bertobat, saudara-saudara. Bertobat dari mengajarkan orang lain untuk tidak bersunat. Bertobat
dari mengajarkan orang lain makan babi. Kalau ajarannya itu betul, Galatia 5 itu betul. Galatia 5 ini adalah benar-benar dia percaya diri. Maka jelas ngapain dia bertobat? Coba saudara-saudara lihat di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus jelas-jelas bertobat. Paulus jelas-jelas kemudian melakukan kurban persembahan. Katanya persembahan cukup sekali. Tapi kenapa Paulus melakukan persembahan lagi? Mentahirkan diri. Artinya Paulus hanya memprank orang-orang di luar Yerusalem. Saya kira itu dari saya, teman-teman. Silakan diambil alih. Saya ada sedikit pertanyaan ini, Bang, mengenai kitab Matius pasal 26 nomor 20, Bang. Izin, Bang, uraikan, Bang, sedikit, Bang, biar kami paham. Ketika kita berbicara mengenai 26, di situ banyak hal yang bisa kita kembali ke data nomor 4-nya. Misalnya, kalau kita berbicara mengenai Matius 26, kita kembali ke Matius 26 nomor 4-nya dulu. Mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Saya ulang lagi, ketika kita berbicara mengenai Matius 26, nanti memang Yesus itu ada sholat, ada sujud, kemudian dikatakan bahwa mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Memang ada tuh. Bagaimana kemudian diterangkan seperti itu di kitab ini? Yang Anda minta nomor 14 ya kan? Nomor 24, Bang, 24. Oh, nomor 24-nya. Oke, ketika berbicara mengenai 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Betul itu. Apa yang tertulis tentang dia? Mazmur 91. Kalau itu Yesus ya, kalau itu Yesus, kata iblis, sebab ada tertulis tentang engkau. Coba masuk kembali ke Lukas 24, Lukas 4 atau Matius 4. Yesus, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau, jika engkau adalah anak Elohim, maka pencipta langit dan bumi akan mengutus malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Berarti anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Gara-gara manusia pengkhianat inilah 2 miliar manusia menjadi sesat. Adalah lebih baik jikalau orang ini tidak usah dilahirkan. Karena dia sudah diterangkan Yesus dalam Yohanes 6 nomor 70. Aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Itu jelas tuh. Makanya tadi saya menarik ke data nomor 4. Mereka melakukan tipu muslihat dan bersepakat membunuh Yesus. Sekarang ketika orang-orang fasik sepakat membunuh Yesus, apa yang terjadi? Tuhan membiarkan? Tidak. Baca Amsal 21 nomor 18. Kok kesana perginya Bang Suma? Lah, tadi Matius 20 nomor 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Apa yang tertulis tentang dia? Matius 26 itu ditulis kitabnya di tahun 60 sampai 65. Ada yang mengatakan 62. Yesus berkata, emang tahun itu? Enggak. Yesus berkata di tahun antara tahun 29, tahun 30, 31, 32, 33. Apa yang tertulis di situ? Buku-bukunya Paulus belum ada tertulis, buku Lukas belum tertulis, buku Matius belum tertulis, buku Yohanes belum tertulis, buku Markus belum tertulis, Kisah Para Rasul belum tertulis, Ibrani belum tertulis, kemudian 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes belum tertulis. Jadi yang tertulis yang mana? Kitab Perjanjian Barunya Yahudi. Kitab Perjanjian Barunya Yahudi yang mereka kenal sebagai Perjanjian Lama malahan, ada nggak di situ kemudian
diterangkan anak manusia akan datang, kemudian untuk diserahkan kepada orang-orang jahat, lalu kemudian dibunuh untuk dosa manusia. Enggak. Yang tertulis, tengok di dalam Lukas 24 nomor 44, apa kata Yesus? Semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Tuh, disebut. Enggak malu-malu Yesus menyebutnya. Di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Masuk ini barang. Jika engkau adalah anak Allah, ada tertulis tentang engkau di Mazmur. Yesus mengatakan, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di Mazmur. Iblis mengatakan, sebab ada tertulis, jika engkau adalah anak Allah. Maka Kristen harus mengakui ini. Kalau mereka mengakui Yesus itu adalah Allah, maka mereka harus berselancar ke Mazmur 91. Harus berselancar ke Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang jujur, dan pengkhianat dipakai ganti kepada orang yang benar. Itu harus tergenapi. Akan pergi aku meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi. Apa yang tertulis tentang aku di kitab para nabi? Aku akan terangkat langsung. Di mana itu tertulis? Mazmur 91, Mazmur 11 dan seterusnya, Mazmur 27 dan seterusnya. Kemudian diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi bagaimana Tuhan menyelamatkan kemudian nabinya, orang-orang benarnya. Jadi tidak ada dasar pijakan. Sedangkan Tuhan sendiri mengatakan bahwasanya di dalam Keluaran, dalam Ulangan 21 yang harus digenapi pelaku dosa yang dikutuk oleh Elohim. Terakhir, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar agar dibunuh. Oke, terima kasih Bang. Jadi sedikit lagi Bang, jadi gara-gara si anak manusia ini yang menyerahkan anak manusia sehingga dia membelokkan jalan hukum, sehingga sebegitu banyaknya manusia di muka bumi disesatkan oleh dia Bang. Begitu Bang. Betul sekali. Kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus. Jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang akan disesatkan. Kalau itu bukan tetangga kita, lalu mana banyak orang itu yang disesatkan? Enggak ada. Berarti membohong dong. Bohong dong dia. Bohong dong. Ternyata enggak ada. Karena yang menjadi pengikut Kristus hanya saudara kita Kristen, dan ternyata mereka tidak disesatkan. Lalu yang disesatkan pengikut Kristus palsu itu yang mana? Sedangkan kalau kita lihat nih, coba kita lihat di dalam Yohanes 12 yang sering kita ulas. Yohanes 12, ketika Yesus berbicara yang dianggap Tuhan oleh saudara Kristen, ada 3 hal yang perlu diperhatikan di sana. Yang pertama, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Kalau dulu Nabi Abraham atau Nabi Adam datang di atas muka bumi, tidak ada yang menuhankan Adam. Kalau dulu Nabi Abraham diutus, tak ada yang menuhankan Nabi Abraham. Ishak gak ada, Musa gak ada, hanya Yesus yang dituhankan. Nabi yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel yang dituhankan. Makanya Yesus mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Yang kedua, sekarang juga penguasa dunia ini, ada penguasa dunia. Yang kedua, sekarang juga penguasa dunia ini. Penguasa dunia itu siapa? Di dalam narasi iblis. Yohanes 14:30. Nah, iblis. Yohanes 14. Iblis adalah penguasa dunia. Akan dilemparkan keluar. Kalau iblis ini tadi awalnya dilemparkan dari Ganbi Eden. Lalu disimpan di mana ketika dia dilemparkan ke bumi? 2 Petrus 2 Bang, nomor 4. Subhanallah. Lalu Yesaya 14 nomor 15, apa kata Tuhan di situ? Sebaliknya, ke dalam kubur aku masukkan engkau. Iblis yang tadinya naik ke langit ingin menyamai Tuhan,
rupa-rupanya dilemparkan oleh Tuhan masuk ke dalam alam kubur. Kata Yesus, iblis penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Kubur, Bang. Subhanallah. Apa kata Yesus di dalam nubuatan? Di dalam Matius 12, nomor 38, nomor 39, 40. Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada orang jahat, kepada orang jahat, kepada angkatan jahat, selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia. Yudas anak manusia kan? Anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga bangkit atau tidak? Bangkit dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Orang jahat, Bang. Subhanallah. Makanya Petrus ketika berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 ditanya oleh angkatan jahat, "Paman, ya, apa yang harus kami lakukan? Yang kami bunuh ini telah dijadikan menjadi Kristus bagi kami." Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 ayat 30. Apa kata Tuhan? Aku menjadikan iblis sebagai pemimpin, sebagai Tuhan bagi mereka, sebagai Tuhan bagi mereka. Petrus mengatakan, Yesus yang engkau salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untukmu. Angkatan jahat bertanya, apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus? Bertobatlah dan lepaskanlah dirimu dari angkatan jahat. Artinya apa? Keluarkan dirimu dari percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Makanya Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Subhanallah. Kalau saudara-saudara kita ini menggunakan data akal untuk menyelesaikan polemik yang terjadi dalam agamanya, yaitu pertentangan antara akidah mereka dengan akal mereka, maka mereka akan sampai kepada kebenaran. Sayangnya, mereka punya prinsip bahwa iman itu lebih tinggi daripada akal. Makanya mereka tidak pakai akal, mereka menggunakan imani saja. Saya kira begitu. Jadi sedikit lagi, Bang. Jadi misi Bang Zuma ini menyelamatkan umat manusia yang disesatkan oleh iblis apa semakin menyesatkan, Bang? Masya Allah. Masya Allah nih, saya kasih data nih. Apa kata Quran? Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kata Quran nih, mumpung kita masih di dunia nih, kita bocorkan rahasia Tuhan. Kita bocorkan rahasia ilahi. Apa kata Tuhan di dalam Al-Quran? Ini rahasia ilahi nih. Manusia, Tuhanku ada apa? Dengarkan, camkan. Aku ingatkan kepadamu melalui Nabiku Muhammad. Apa itu? Orang-orang yang menyembah selain daripada aku. Apa yang mereka sembah tersebut, kelak di akhirat akan menjadi musuhnya. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kelak akan diingkari oleh dia yang disembah selain daripada aku. Saya ulang lagi nih. Makanya Nabi Muhammad itu diutus ditubayyina linnas, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai nabiku Muhammad, wahai manusia umatku, kata Nabi Muhammad, sungguhnya aku ini adalah rasul Tuhanmu, diutus untuk kepada kalian semua. Yesus berkata, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Itu kunci. Sekarang, ketika Al-Quran membuka rahasia, wahai manusia, aku sampaikan kabar gaib kepadamu, berita gaib, berita langit kepadamu. Kelak, orang-orang yang menyembah selain aku, apa yang mereka sembah? Misalnya mereka menyembah bom-bom. Bom-bom kelak di hadapan Qadirul Jalil akan menolak sembahan-sembahan mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada bom-bom, bom-bom akan ingkari. Makanya di Matius 7, nomor 22-23. Pada hari terakhir, coba, hari terakhir itu maksudnya apa? Hari penghakiman. Kenapa? Karena tak ada lagi hari untuk berleha-leha setelah itu.
Yang ada, yang selamat, teng, surga. Yang celaka, teng, neraka. Tak ada lagi hari selain jannah atau neraka. Pada hari terakhir nanti, pada mahsyar nih, kata Yesus, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami dulu ketika di dunia hidup bernubuat, mengusir setan, bermujizat, itu dipuji-puji tuh. Dipuji. Kata Tuhan, apa yang mereka lakukan, apa pujian-pujian mereka, seruan mereka, itu akan diingkari. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan mengingkari mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, diingkari. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Iya, dari tadi jual obat. Padahal Al-Quran sudah membocorkan rahasia itu. Bahkan Yesus sudah menguraikan pun dalam tradisi penulisan Bible. Hasil penyelidikannya menerangkan, Yesus berkata, Yesus mengusir, Yesus mengingkari. Nah, saya ditanya, apakah Anda misinya menyelamatkan? Jelas. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas tahiduni, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Kemudian dia mengajarkan apa? Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 2 nomor 24, nomor 22 dan nomor 22 dan 23. Aku dan muridku menyembah kepada apa hakikat yang aku kenal, kalian menyembah kepada apa yang tidak kalian kenal. Maka saya hadir sebagai pembawa roh kebenaran, kata Yesus, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Saya, Bang Suma, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, memuliakan Yesus dan menyadarkan saudara-saudara Kristen para penghina Yesus. Demikian.